Puji Tuhan, kita telah melanjutkan pembacaan kita dalam Galatia pasal yang kedua, satu pasal yang berbicara tentang pribadi Paulus dan sikap Paulus yang menentang sikap Petrus yang munafik. Satu keadaan Petrus yang perlu ditegur oleh Paulus sebab Petrus duduk makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi ayat 14, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, maka Petrus harus diingatkan, bagaimana engkau dapat memaksa saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Ada sikap Petrus yang harus diingatkan, ditegur, menjadi satu sikap yang benar. Menimbang antara Petrus dan Paulus, maka kita melihat Petrus lebih senior daripada Paulus. Petrus lebih banyak mengerti, lebih banyak tahu firman, lebih banyak mengenal pengajaran-pengajaran yang diikuti selama 3,5 tahun. Tetapi sukarnya Petrus untuk hidup benar di hadapan Allah. Untuk menjadi Kristen itu mudah, tetapi untuk hidup di atas kebenaran yang dibutuhkan Allah. Tidak ada kemunafikan, tidak ada sikap ibadah yang pura-pura. Tidak ada ibadah yang tampak luar. Tapi yang Allah inginkan adalah satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kedewasaan rohani kita bukan ditinjau dari senior atau junior, tapi ditinjau dari apakah kita menjadi pelaku firman atau bukan. Allah tidak mencari orang-orang yang hanya sekedar menjadi orang-orang yang kelihatannya kurang apa Petrus. Seorang yang menjadi pendamping Yesus. Ia tidak ada dalam penginjilan Yesus. Suara vokalnya, ia menentang bila ada orang-orang yang berusaha untuk berbuat jahat terhadap gurunya. Petrus menjadi contoh seharusnya yang berdiri pada hari itu untuk tidak berlaku munafik. Tetapi ketika Paulus melihat mengapa Petrus harus bersikap demikian, terseret oleh kemunafikan mereka, terseret, terbawa arus. Ketika berada di dalam kelompok orang munafik, kita jadi munafik. Ketika kita berada di dalam kebenaran, kita jadi benar. Mengapa tidak dapat berdiri tegak pada kebenaran Allah? Diharapkan satu kehidupan yang seperti ayat 20. Aku hidup, tapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Tunjukkan kepada dunia bagaimana Yesus hidup di dalam kita. Besok kita bersama akan berkata, membuat iman kita semakin teguh
aku punya iman kepada Yesus yang bangkit. Amin. Tapi jangan cuma besok. Hari-hari berikutnya kita menjadi jemaat Tuhan dengan iman Kristiani. Yesusku bangkit, dan aku pun harus bangkit. Kalau mencari orang-orang yang bisa berdiri tegak dengan kebangkitan Yesus di dalam diri kita, bukan cuma sekedar berteriak seperti perempuan-perempuan yang berlari dari kubur, berteriak dengan suara lantang. Pagi-pagi buta mereka pulang dari kubur, mereka meneriakkan bahwa Yesus bangkit. Satu kampung ke kampung lain mereka bersama berteriak. Tapi kata Injil Matius, orang tidak percaya. Satu kondisi yang sangat disayangkan Injil Matius. Coba kita lihat sebentar. Lebih jelas di Injil Markus. Kita baca Injil Markus ya, pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Bergantian kita baca dari ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi bersama, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Orang tidak percaya. Ketika wanita-wanita itu berteriak bersama, mereka berkata bahwa Yesus hidup dan aku telah melihatnya. Kalimat ayat yang ke-11, mereka tidak percaya karena hidup yang munafik tidak memberikan iman kepada orang lain. Sebab itu mengapa dibutuhkan sikap dan ucapan yang benar, bukan cuma di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ada sikap dan kehidupan. Wanita-wanita itu berteriak sepanjang jalan pagi-pagi, memecahkan heningnya pagi. Orang mungkin masih bangun dari tidur, baru usap-usap mata, masih kepengen tidur lagi sambil antara bangun dan tidur. Mereka dikagetkan dengan teriakan wanita-wanita, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mungkin saja dengan kesalnya mereka yang terbangun dari tidur berkata, berisik amat kalian. Tidak percaya bagaimana kalimat yang diucapkan oleh murid-murid. Sebab hidup mereka tidak menampilkan Yesus yang bangkit. Setelah esok kita merayakan bersama Yesus kita bangkit, berteriak bersorak dengan kalimat yang satu, Yesus kita bangkit. Buktikan dalam hidup kita bahwa Yesus itu bangkit. Buktikan, aku menjadi pengikut Yesus yang bangkit. Dan satu hal dalam 1 Korintus 15 berkata, tanda Yesus kita bangkit, iman kita tidak sia-sia. Amin. Buktikan kepada dunia bahwa imanku bukan sekedar iman pengajaran manusia, teori manusia, tapi imanku kepada Tuhan adalah iman yang terbukti. Benar-benar kita punya Yesus yang membuktikan Dia adalah Tuhan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kau, kepercayaan kau.
dan kamu akan tetap hidup dalam dosamu. Buktikan bahwa dunia melihat bahwa Yesus yang ada di dalam kita, yang kita teriakan adalah Yesus yang bangkit, yang membuat saudara dapat berkata dengan satu bukti nyata, aku punya Yesus yang bangkit. Sebab itu keluargaku tetap terpelihara sampai hari ini. Sebab itu aku tetap dapat berdiri tegak di masa yang sukar. Sebab itu aku tidak hidup dalam kekurangan dan kelaparan, karena Allah yang pelihara. Sebab itu rumah tanggaku terjaga, dipagari dari segala perkara yang jahat, karena Yesuslah yang pertahankan keluargaku. Buktikan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang dibanggakan bukan karena prestasi mereka, tapi karena mereka hidup dengan takut akan Allah. Amin. Ini harus menjadi bukti nyata bahwa ada Kristus yang bangkit itu di dalam kita, bahwa ada Kristus yang bangkit itu sudah mengambil alih segala perkara yang tidak bisa kita lakukan. Dia lakukan. Ketika Petrus hanya bicara saja, ia orang Yahudi asli, tetapi mengapa dia duduk makan sehidangan dengan orang yang tidak bersunat? Bukankah itu sebuah kesalahan besar? Paulus menegur, jika engkau orang Yahudi tapi hidup secara kafir, bagaimana engkau dapat paksa saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana mungkin engkau dengan hidup munafikmu bisa membawa orang datang kepada Yesus? Tunjukkan hidup yang tidak munafik, hidup yang benar di hadapan Allah, hidup yang berkata dan berbuat benar di hadapan Tuhan. Kemarin sebelum ibadah, beberapa menit sebelum ibadah, saya harus mengirim sebuah SMS. Sebab satu hari sebelum kemarin saya berada dalam rapat dengan panitia Conference Asia yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah sangat mendesak pada bulan Agustus. Dalam pembicaraan sebelumnya atau dalam pembicaraan pada rapat, ada terjadi sesuatu yang kurang nyaman antara kami panitia dengan pihak pusat. Sebab panitia pusat tidak menanggapi positif yang kami usulkan. Tapi tidak berarti bahwa setiap usulan kami itu harus diterima. Kami hanya sedang berbicara sebab menyangkut begitu banyak hal, dan terutama dana yang sangat besar ya. Ada biaya 2 miliar yang harus kami sediakan. Dan itu bukan hal yang kecil. Sehingga ada sedikit pembicaraan yang kami ajukan sebagai sebuah solusi untuk melaksanakan pekerjaan ini. Tetapi tanggapan dari mereka seolah-olah kami adalah panitia abal-abal gitu. Panitia yang bekerja dengan pelin-pelan, panitia yang bekerja seperti kanak-kanak yang tidak berdiri pada keputusan pertama. Nah, hal itu merupakan satu ganjalan di hati saya. Jujur, saya berkata dalam SMS, jujur, ada ganjalan dari kami panitia dengan apa yang menjadi tanggapan kemarin. Dan sebelum perjamuan saya harus
menyampaikan hal ini sehingga tidak ada ganjalan di hati, supaya ibadah kita tidak terhambat, tidak menjadi sebuah ibadah yang munafik. Saya tuliskan karena panitia-panitia berada di luar Jakarta. Jadi saya sampaikan kepada mereka. Mereka berkata, ya bagi kami itu bukan sebuah ganjalan. Untuk pihak yang dirugikan memang merupakan ganjalan, tapi untuk pihak yang merugikan biasanya ke arah saya. Saya tahu bagaimana hati panitia yang cukup tersinggung dengan beberapa kalimat SMS jawaban, dan itu yang perlu saya luruskan. Sebelum ibadah, sementara saya berpikir apakah ini perlu diluruskan atau tidak, tapi hati saya berkata harus diluruskan supaya jangan menjadi kendala pelayanan. Dan kami, dan atas nama panitia saya katakan, harap dimengerti akan maksud baik dari panitia yang tidak memikirkan untuk mempermainkan apa yang telah kita sepakati, tapi mencari solusi untuk dapat mencukupkan dana yang sangat besar ini. Jadi saya sampaikan itu dan saya katakan minta maaf karena kami sudah sempat kesal, sempat marah kemarin karena nggak mau ibadah dengan munafik, saudara. Karena tidak mau punya ganjalan. Mungkin orang biasa untuk makan perjamuan kudus dengan ganjalan. Saya tidak bisa lakukan itu. Bagaimanapun juga harus beribadah dengan lurus-lurus saja, supaya berkat Tuhan juga lurus kepada kita. Amen. Jangan beribadah dengan belokan-belokan yang kita buat. Walaupun memang berkat itu terasa, tapi terhambat karena belokan. Saudara, lihat saja kalau ada saluran yang berbelok-belok dengan saluran yang lurus, mana lebih cepat tiba. Ketika hati kita lurus kepada Tuhan, berkat itu pasti ada. Jangan biasakan beribadah dengan munafik seperti Petrus. Bagaimana kalau engkau berkata seorang Yahudi tapi hidup secara kafir? Digolongkan hidup munafik adalah hidup kafir. Digolongkan hidup dengan ganjalan adalah hidup secara kafir. Dan Allah menentang keras, Matius 23, hidup kemunafikan ditentang Allah. Satu pasal Yesus membahas tentang kemunafikan, dan itu kebencian Allah. Dan kita tidak bisa hidup dengan cara demikian. Saya tidak bisa melayani sementara ada, memang bukan kepada jemaat, tetapi ada ganjalan di hati saya. Matius 4:5 berkata, dan engkau ingat pada waktu engkau mempersembahkan persembahan, ada saudaramu yang sakit hati atau engkau menyakitkan hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu dan pergi berdamai. Ada ganjalan-ganjalan yang seringkali membuat kita nggak diberkati Allah. Kata berkat bukan selalu uang, saudara. Kata berkat jangan selalu diartikan uang. Bukan. Segala karunia Allah itulah berkat Allah, yang tidak dibayangkan dengan ucapan, dengan penglihatan, dengan apa yang kelihatan. Wah, dia diberkati Tuhan. Nanti dulu, berkat itu tidak selalu materi, tapi berkat itu adalah karunia Allah. Ketika hati kita lurus, ketika hati kita
karena kita berjalan di atas firman Allah, maka karunia-karunia Allah semakin dinyatakan kepada kita. Berusahalah hidup tanpa kemunafikan. Ketika besok kita beribadah, beribadahlah tanpa kemunafikan. Yesus kita sudah bangkit, dan kita pun harus bangkit. Amin. Kita tidak bisa membiarkan hidup kita jauh daripada karunia Allah. Kalaupun terjadi, balik dan luruskan jalan kembali kepada rencana Allah. Tidak ada niatan-niatan lain dalam benak kita. Tidak ada kalimat-kalimat lain yang ada di benak kita yang membuat kita tidak tulus di hadapan Allah. Paulus berkata, aku menjaga hati nurani untuk tidak berdosa di hadapan Allah. Aku menjaga hati nuraniku supaya ibadahku menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Siapkan hati kita nyambut kebangkitan Yesus, dan orang akan melihat bahwa Yesus bangkit itu ada di dalam kita. Puji Tuhan. Mengingatkan sekedar pengumuman, para penghubung selesai doa pagi dapat mengambil bagian telur yang akan disiapkan untuk acara besok di kantin Tuhan